seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Setiap orang bisa bercita-cita, namun tidak semua orang mau melangkah sejauh itu untuk mewujudkannya. Di tanah Belambangan ini, lahir cerita-cerita hebat dari mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk sesama. Selamat datang kembali di program Sosok Inspiratif hari ini. Kita akan berkenalan lebih dekat dengan figur yang luar biasa. Seorang dokter berdedikasi tinggi yang kini memimpin salah satu rumah sakit daerah kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Di tangan dingin beliau, berbagai prestasi nasional berhasil diraih. Dan inovasi layanan kesehatan terus digelorakan. Bagaimana kisah perjuangan beliau dalam membangun layanan kesehatan di Banyuwangi, sekaligus merawat asa mulia tersebut? Simak selengkapnya hanya di Sosok Inspiratif. Di balik hamparan hijau pedesaan dan sunyinya pengabdian, tumbuh sosok mulia yang mendedikasikan hidupnya demi senyuman sesama. Terpanggil oleh ribuan asa yang membutuhkan pertolongan, langkahnya berakar dari benih kedisiplinan dan tanggung jawab yang ditanamkan tulus oleh kedua orang tua. Dari seorang dokter teladan yang merawat asa di pelosok puskesmas, kini mengemban amanah memimpin RSUD Belambangan. Berbagai penghargaan tingkat nasional telah terukir, namun baginya tak ada rekor yang lebih berharga selain keselamatan dan mutu pelayanan bagi para pasien yang utama. Inilah kisah tentang ketulusan kepemimpinan dan keyakinan bahwa sebaik-baiknya hidup adalah yang terus memberi manfaat bagi sesama. Selamat datang di Sosok Inspiratif. Selamat malam dokter, selamat datang di Sosok Inspiratif. Terima kasih di sela-sela kesibukan yang luar biasa padat, dokter masih menyempatkan untuk menyapa kami di Sosok Inspiratif. Oke, dokter bisa diceritakan bagaimana dokter di masa lalu? Apakah dokter dulu sudah punya cita-cita untuk menjadi dokter atau bahkan jauh dari dokter? Ya gini Mbak, masa kecil saya tuh sama dengan masa kecil ya sebagian orang ya. Pada saat saya masih kecil, saya tinggal di desa ya. Wah, desa mana ini dokter? Desa Jajak. Oh, di Jajak. Iya, di Jajak. Jadi saya lahir di Jajak ya. Saya 4 bersaudara, anak keempat. Bungsu. Wah, Berarti paling disayang. paling disayang. Oke. Bisa diceritakan dokter bagaimana? Apakah ada kenakalan atau memang dokter tidak pernah nakal? Pasti ya pernah lah ya. Jadi ya sama dengan anak-anak yang lainnya ya. Saya juga bermain seperti anak-anak desa ya. Bahkan saya pernah ini ya. Dulu nggak ada kolam renang ya. Saya renangnya itu di sungai
Kalau orang bilang itu kanal ya. Iya, jadi lumban namanya. Jadi saya diajak teman-teman ya sama ya, teman sebaya saya itu juga anak-anak kampung, anak desa ya. Jadi dan di zaman dulu nggak ada kolam renang ya, kita bisa renangnya tuh di sungai ya. Jadi bareng-bareng sama teman-teman di sungai pakai ban itu ya. Jadi asik juga ya. Jadi menyenangkan sama teman-teman gitu ya. Terus mungkin ada yang apa ya, pengalaman yang nggak bisa saya lupakan ya. Yang lucu. Yang lucu ya. Jadi kan bapak saya itu kan punya sawah ya. Nah, kemudian saya diajak sama teman saya ini ya. Saya nggak ngerti mau diajak kemana gitu ya. Ya pokoknya ayo ikut aja gitu ya. Ternyata saya diajak ke sawah, saya nggak ngerti kalau itu sawahnya bapak ya. Terus di sana tuh apa diajak itu loh, apa ngasak ya, tahu ngasak ya? Iya. Apa itu mencari padi yang hasil sisa-sisa itu. Ya. Terus akhirnya yang pegawainya bapak saya itu tahu lah, ini kan putranya Pak Haji, udah dikasih aja langsung, udah dikasih langsung apa padinya, udah pulang aja nanti dimarahin sama Pak Haji gitu. Jadi dokter dimanfaatkan sama teman-temannya. Iya. Lalu pada saat dokter kecil, kita flashback, kegiatan apa yang paling dokter senangi? Atau ada hobi khusus mungkin? Masa kecil itu ya kita kan suka bermain sama ini ya, teman-teman sekampung gitu ya. Jadi dengan tentunya berbagai apa karakteristiknya ya. Saya tuh paling suka pada saat ngaji ya. Kita tidak hanya sekedar ngaji ya, tapi udah di situ saatnya paling senang itu setelah ngaji, bermain yang macam-macam ya, khasnya anak-anak lah gitu. Itu paling asik ya. Jadi paling seru itu pada saat ngaji itu ya. Nah, pulang ngaji itu nggak mau pulang, udah di musola, kita ngaji di musola itu ya. Udah kita main macam-macam sudah sampai dicari sama orang tua. Nggak pulang-pulang Karena keasikan. Kita melihatnya dokter adalah seorang yang pinter gitu. Apakah dokter Asia dulu begitu? Biasa aja ya. Mungkin pernah juara kelas begitu dokter. Karena kan kita melihatnya dokter itu stereotip kita pasti pinter. Ya apa yang nggak juara satu sih enggak ya, tapi masuk 10 besar iya. Ya, mulai dari SD ya sampai di SMA ya. Selalu bisa masuk 10 besar, tapi nggak yang the best gitu ya enggak. Ya, nah, tapi sebetulnya gini, dokter itu nggak perlu pinter juga ya, tapi rajin. Karena apa? Karena kan harus belajar terus kan gitu ya. Jadi nggak perlu yang pinter, yang harus ranking 1 terus, nggak harus ya. Yang paling penting adalah rajin. Kalau pinter tapi nggak rajin juga nggak bisa ya. Karena apa? Ini kan kita harus belajar terus ya. Kontinuitas belajar itu yang yang mempengaruhi kesuksesan kita. Dari dokter itu untuk menjaga kontinuitasnya Anda belajar seperti itu bagaimana caranya dokter? Iya, jadi pertama gini, orang pengen jadi dokter itu jangan disuruh orang tua. Ya, kalau itu sudah disuruh orang tua, itu biasanya udah berhenti di tengah jalan. Tapi harus dari keinginan dia sendiri, ya, yang bersangkutan sendiri. Ya. Saya pingin kuliah di kedokteran. Ya. Kalau sudah keinginan sendiri, ya apapun rintangannya ya pasti akan dijalani, gitu ya. Dari dokter sendiri, apakah memang sudah bercita-cita? Ya, kalau dulu ya zaman kecil kan ditanya, kamu pingin jadi apa, gitu ya. Pasti jawabannya hanya 2. Apa itu? Dokter, polisi. Ya, insinyur kan gitu. Ya. Dokter insinyur kan gitu ya. Nah, saya memang sejak kecil memang kepingin jadi dokter. Bahkan kita dulu mainan tuh ya dokter-dokteran gitu ya. Sama teman. Sudah cosplay duluan dokter. Ya gitu. Mungkin apa yang menginspirasi Anda untuk saya memantapkan diri menjadi dokter? Saya melihat ya. Dan di desa saya ini ada dokter tuh yang kaya ya. Waduh, saya pengen kaya, pengen jadi dokter gitu. Jadi wah enak banget, pasiennya banyak gitu ya. Dia dibutuhkan banyak orang ya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam itu pasiennya banyak gitu ya. Wah ini asik juga ya jadi dokter itu ternyata dibutuhkan banyak orang ya. Semua mencari ya.
Terus kemudian tidak hanya pasiennya banyak, tapi di masyarakat pun dokter ini juga dibutuhkan gitu ya. Dokter, melihat keberhasilan Anda yang seperti sekarang itu tidak lepas dari peran kedua orang tua. Iya. Bagaimana peran kedua orang tua mendidik dokter mulai kecil hingga sukses sekarang? Jadi memang kedisiplinan, terus kemudian dari orang tua yang mendidik kami itu membuat kami itu ya harus komit gitu ya. Kalau kamu sudah melakukan, ya kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu kerjakan. Dan ibu saya ini yang support kami dari sisi doa ya. Kemudian kami kalau misalnya udah mau putus asa gini, ibu itu yang selalu ada di belakang kami, yang selalu memeluk kami ya. Ini jadi ya luar biasa ya peran dari kedua orang tua kami. Gitu. Dokter, dulu bagaimana sih cara belajarnya Anda sehingga bisa menjadi dokter yang sukses seperti sekarang? Iya, sebenarnya sama dengan yang lain mungkin ya. Jadi kuncinya itu kalau kuliah di kedokteran itu rajin. Kuncinya ada di situ. Dan terus mengulang ya. Jadi jangan sampai namanya SKS. Nah, Sistem kebutuhan. Nah, kalau sudah SKS sudah sulit ya, nggak bisa. Karena misalnya contoh begini, kita mempelajari patofisiologi. Patofisiologi itu bagaimana penyakit itu terjadi gitu ya. Itu kan nggak bisa, mereka harus memahami anatomi dulu kayak gitu ya. Kemudian fisiologi dulu, baru yang patofisiologinya. Nah, ini kan nggak bisa belajar itu hanya dalam satu malam, yang nggak bisa ya. Harus rutin dibaca ya, dan dimengerti, bukan hanya dihafalin, tetapi dimengerti ya. Dan itu kan terus setiap hari itu harus dibaca ya. Kuncinya ada di situ. Dokter, di usia berapa Anda memutuskan untuk oke, saya jadi dokter? Iya, mulai kecil tadi kan sudah cosplay dokter-dokteran. Ya. Oh, itu sudah mulai. Iya, sudah mulai niat, ya. oh, saya harus jadi. Terus akhirnya SMA saya harus ngambil, kalau zaman dulu tuh kan biologi, fisika kan gitu ya. Iya. Saya dulu ngambil SMA, ngambil biologi, ya supaya nanti masuk ke dokteran itu pas gitu. Oh, jadi Ya. sudah mulai. Jadi sudah mulai di SMA sudah mulai ke penjurusan ya, di biologi, kemudian saya tes ya, dan tentunya zaman dulu waktu saya itu kan senam PTN ya. Oh iya, zaman dulu begitu. Zaman dulu senam PTN. Oh, dokter ikut bertarung juga. Ikut Oh war iya, pada saat itu. iya senam PTN. Oke, lalu diterima Saya diterima di Udayana dulu. Bali. Iya, di Bali. Jadi sempat saya kuliah di Bali. Kemudian orang tua menginginkan saya pindah ke Surabaya. Ya, karena dulu saya di Bali nggak punya siapa-siapa. Dokter, banyak orang melihat profesi dokter sebagai puncak karir yang sudah sangat mapan. Namun, mengapa sejak awal Anda merasa perlu menempuh jalur kedokteran terlebih dahulu sebelum akhirnya terjun ke dunia bisnis? Awal itu kenapa saya sampai ke estetik ya. Ya. Pada saat pada saat itu saya itu dinas di Puskesmas Tegasari. Ya. Dinas di Puskesmas Tegasari. Saya pada saat itu masih ikut orang tua ya. Saya belum rumah sendiri ya. Karena nggak boleh, karena anak ragil kan harus ikut orang tua gitu ya. Nah, saya praktek masih di tempatnya orang tua. Ya, waktu itu pas praktek dokter umum ya. Saya, suami sama kakak saya. Kemudian semua dokter ya. Suami saya dokter mata, kakak saya dokter gigi ya. Memang sama orang tua saya, sama bapak saya itu emang dibuatin suatu tempat jadi satu. Oh, praktek bersama. Praktek bersama, ya. Praktek bersama, saya, suami sama kakak ya. Nah, di situ saya masih praktek dokter umum ya. Terus kemudian saya kan kepingin punya rumah sendiri nih, ya. Kepingin punya rumah sendiri. Saya diem-diem bangun rumah di genteng. Nggak bilang sama orang tua gitu. Nah, kemudian orang tua tahu akhirnya tahu ya. Terus saya izin pelan-pelan untuk pindah gitu ya. Ya. Nah, dari situ setelah saya pindah di Genteng ini kan
banyak dokter spesialis nih. Ya. Kalau saya praktek dokter umum kan nggak laku nih. Oh, strateginya dari situ. Iya. Akhirnya saya mulailah ambil kursus estetik gitu. Akhirnya saya buka klinik kecantikan. Kenapa dokter tidak memilih dokter spesialis? Kenapa lebih tertarik kecantikan? Iya. Nah ini sama suami nggak boleh saya ambil spesialis. Karena kalau saya ambil spesialis saya harus 4 tahun itu jarang pulang nanti kan. Ya suami udah di posisi di Banyuwangi. Jadi akhirnya karena waktu saya juga sudah punya anak waktu itu. Kalau saya tinggal kan anak juga yang nggak ada yang jaga gitu ya. Akhirnya saya lebih ke estetik itu kan kursus-kursus gitu. Pendidikan adalah fondasi utama yang membentuk karakter dan daya juang seorang dokter. Dari langkah-langkah kecil di bangku TK, tempaan disiplin di sekolah, hingga ribuan jam perjuangan menembus ketatnya bangku kuliah kedokteran, setiap tahap menjadi saksi ketekunan dan mimpi yang dirajut tanpa henti. Namun, mengantongi gelar dokter barulah awal dari cerita yang sesungguhnya. Lantas, bagaimana beliau melangkahkan kaki dari ruang kelas menuju dunia nyata yang mendedikasikan hidupnya bagi kesembuhan sesama? Jangan kemana-mana, kita akan melihat perjuangan dan dedikasi beliau selengkapnya di segmen berikut. Tetap di Sosok. Sekarang nonton JTV dan akses berbagai fitur menarik jadi lebih mudah lewat JTV Hub. Download aplikasi JTV Hub di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi JTV Hub, daftar, masukkan data diri dan nomor handphone kamu. Kode verifikasi akan dikirim cepat dan aman. Kemudian, jangan lupa login ya dulur. Sekarang, nikmati siaran JTV, ikut event, isi survei, lapor keluhan, dan kumpulkan poin. Satu aplikasi, banyak manfaat. Ada di JTV Hub. Monggo, download dan login JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital re. Menjalani masa muda tentu punya banyak tantangannya tersendiri. Apalagi ketika harus membagi waktu antara mimpi besar, ribuan halaman buku tebal, dan jadwal praktikum yang tak ada habisnya. Di segmen kedua ini, kita akan melangkah mundur ke masa-masa perjuangan Dr. Asia saat meniti karir akademis di Fakultas Kedokteran. Bagaimana sosok yang kita kenal gigih ini melewati malam-malam panjang penuh ujian, dinamika kehidupan kampus, hingga momen penentu yang membentuk karakternya sebagai seorang dokter. Tetap bersama kami di Sosok, karena cerita di balik jas putih baru saja dimulai. Dokter, kalau di segmen sebelumnya kita sudah melihat siapa sosok Dr. Asia hari ini. Namun sekarang saatnya kita intip dapur perjuangan dokter. Mengemban status sebagai mahasiswa kedokteran tentu bukan hal yang mudah. Ada air mata, mungkin kopi di malam hari, dan perjuangan panjang di laboratorium. Dokter, kami ingin tahu bagaimana sosok Dr. Asia waktu Anda menjalani di kuliah kedokteran dahulu. Jadi gini ya, kuliah di kedokteran itu ya memang nggak ada waktu pada saat saya dulu ya. Pada saat dulu nggak ada waktu untuk kita kongko kita nongkrong kayak gitu tuh waktu itu ya. Jadi memang
pulang dari kuliah ya pegang buku belajar untuk besoknya ya. Bahkan ini ada cerita seru ya. Pada saat ujian anatomi ya. Nah, saya itu sampai membawa otak ke rumah. Otak asli Otak manusia ya. Kadaver ya, Pak. Ya, karena di otak itu kan istilahnya jelimet ya, yang dipelajari kan banyak ya. Pada saat ujian anatomi itu kan serunya itu gini. Kan kadaver itu udah di satu ruangan gitu ya. Di ting tong gitu ya. Kita ngerjakan misalnya nomor 1 gitu. Nanti ting tong lagi kita pindah gitu. Kalau misalnya ini nomor 1 nggak dikerjain gitu ya, itu ya udah lewat aja, jangan mikir yang ini karena masih banyak nanti yang keliling. Nah, itu saya sempat bawa itu tadi otak ya ke rumah. Itu gimana serius, orang di rumah dokter? Saya ngeri. Ya alhamdulillah ya orang-orang ya biasa aja gitu, maksudnya nggak yang gimana gitu ya. Ini saya sudah izin ya ke yang menjaga ini labnya itu, saya izin, saya bawa karena ini saya ngajak teman-teman juga, jadi kita belajar bareng gitu di rumah saya. Kemudian otak ini saya bawa, kita pelajari bersama karena yang paling sulit itu memang otak ya. Dokter, pada saat kita tahu kuliah di kedokteran tuh luar biasa, sangat high pressure begitu. Dokter kira-kira punya enggak dopingnya apa dulu supaya betah melek, belajar nonstop itu apa kira-kira dopingnya? Justru gini, kuncinya jangan SKS itu tadi. Ya. Kalau kita rutin, kita membaca, ya kemudian mengulang lagi, kita bukan menghafal tapi memahami, itu nggak ada namanya SKS, sistem kebut semalam. Ya, jadi ya kopi ya biasa ya kopi, tapi nggak yang bukan yang pecandu kopi enggak ya. Jadi nggak sampai yang minum obat gitu ya enggak. Ya. Jadi kuncinya itu tadi, kita rajin terus membaca. Akhirnya nggak ada namanya sistem kebut semalam. Kalau sudah pakai sistem kebut semalam, udah nggak bagus hasilnya. Dokter dulu waktu kuliah ada waktu khusus nggak, berapa jam harus belajar, berapa jam harus membaca begitu? Iya. Pulang itu saya mempelajari yang sudah ya. Kemudian nanti malam saya belajar untuk yang besok gitu. Yang besok itu apa? Mata pelajaran apa kita pelajari. Iya. Terus alhamdulillah kayak buku-buku ini kan, buku kayak anatomi kan bukannya tebel ya, Subota itu tebel itu ya. Itu kita belajar. Kalau seperti itu kita harus punya kelompok belajar. Kenapa? Karena dengan kelompok belajar itu kita bisa berdiskusi. Jadi saya punya teman sekelompok seperjuangan itu tadi itu ada. Jadi kita ada 5 orang. Udah. Jadi kita kayak anatomi kita belajar bareng, histologi kita belajar bareng. Bahkan pada saat itu sama bapak saya diberikan mikroskop. Ya. Karena histopatologi itu kan harus ini kan di mikroskop itu ada slide-nya itu kita juga beli ya, patungan. Jadi biar kita ini bisa belajar di rumah. Karena kalau hanya belajar di laboratorium waktunya kurang. Ya alhamdulillah waktu itu difasilitasi, dibelikan mikroskop ya. Terus kemudian orang tua sangat mendukung. Iya, sangat mensupport gitu. Ya. Dokter waktu belajar ada nggak modelnya dokter belajar tuh seperti apa? Atau harus mendengarkan musik atau harus nonton film, bagaimana dokter? Di kesepian, kesunyian ya. Ya benar. Jadi justru kalau saya dengerin musik tambah nggak konsentrasi. Jadi di sunyi senyap itu tambah materi banyak yang masuk. Gitu. Berarti jam khusus belajar di atas jam 9? Enggak. Jadi pulang kuliah itu saya belajar lagi untuk materi yang tadi. Tapi tetap di kesunyian tadi tuh, Dok? Iya, saya masuk kamar gitu ya. Udah, saya belajar. Saya nggak mau diganggu udah kalau sudah. Nah, nanti malamnya saya belajar untuk yang besok. Gitu. Iya. Jadi kalau belajar itu misalnya di textbook gitu ya. Itu saya rangkum gitu.
Jadi nanti kalau udah mau ujian itu, udah saya tinggal baca rangkuman itu. Berarti dokter tipe-tipe orang yang sering ke perpustakaan? Enggak, kebetulan pada saat itu tuh saya suka beli buku sendiri. Ya, karena kalau di perpus itu kan waktunya terbatas juga. Kalau punya buku sendiri kan enak. Lebih nyaman. Betul. Ya, bisa kita coret-coret. Ya, kalau di perpus Iya, boleh. benar. Kan buku tebel-tebel. Jadi masih ada sekarang buku tebel-tebel masih ada. Mahal itu. Iya, ya alhamdulillah ini saya wariskan ke anak saya. Oh ya, putranya dokter. Iya. Jadi dokter juga. Jadi dokter Luar juga. biasa. Ya. Dokter, mungkin ada nggak genre musik senengannya dokter tuh musik apa? Iya, saya musik klasik. Wah, mendukung sekali. Iya. Patternnya sudah dokter, musiknya klasik. Iya. Gitu. Musik klasik seperti tradisional Indonesia atau yang mana dokter? Yang luar ya. Oh, Beethoven dan sebagainya gitu. Oke. Dokter bisa main alat musik? Nggak bisa. Menikmati aja. Dunia kedokteran itu identik dengan kesibukan yang luar biasa. Jadwal kuliah padat, praktikum, hingga hafalan yang menumpuk. Dan di tengah dinamika itu, apa yang pertama kali memicu ketertarikan dokter untuk melangkah ke dunia modeling? Ini menarik juga ya. Jadi saya terjun di dunia modeling itu awal sebetulnya. Awal kuliah. Coba saya kursus sebetulnya waktu itu. Kursus modeling. Memang sudah tertarik dunia Iya, model, dokter? betul. Saya kursus. Kemudian setelah itu saya ini dijadikan model di Matahari. Ya. Matahari mana, dokter? Matahari Depsur. Di Bali. Atau? Pada saat itu kan saya masih di Udayana. Ya. Model yang seperti apa dokter pada saat itu? Iya, jadi kalau misalnya ada produk baru gitu ya, itu kita disuruh memperagakan jadi fashion show gitu. Iya, itu paling cuman aja 1 tahun aja. Setelah itu sudah nggak nutut sudah waktunya. Tidak bisa konsen. Iya, jadi 1 tahun itu waktunya masih longgar lah gitu ya. Jadi masih banyak waktu untuk kegiatan di luar gitu ya. Mungkin Kalau kalau sudah semester 3 masuk anatomi fisiologi, aduh udah ya nggak nutut, akhirnya udah saya berhenti sudah. Dokter, mungkin kalau ada kesempatan waktu pada saat itu dunia modeling bisa dijalani dan kuliah bisa diambil begitu, bagaimana dokter? Apakah mau jalan dua-duanya atau tetap oke saya dokter aja? Dokter aja deh. Hanya sebagai hobi berarti? Iya, jadi modeling itu kan juga kadang ada acara malam kan kayak gitu, udah nggak nutut, bisa bagi waktu udah. Ya harus fokus di dokternya aja. Ya, dokter, kita kembali ke masa lalu, kita nostalgia. Oke. Dokter pertama kali ketemu suami di mana? Nah ini, saya ini dijodohin, dijodohin. Oleh orang tua? Bukan, dikenalin ya sama saudara. Ya. Kebetulan suami saya waktu itu kan masih pendidikan dokter spesialis ya. Terus saya waktu itu udah mau lulus ya, dikenalin di rumah, dikenalin di rumah. Ya pertama ya pasti malu-malu lah gitu ya. Terus ya alhamdulillah kok cocok gitu. Begitu saya lulus, kemudian nikah. Nggak lama itu. Nggak lama. Tapi apakah memang pada saat itu dokter bercita-cita mendapatkan suami seorang dokter juga? Iya, betul. Sudah ada keinginan? Iya, karena gini ya, kan enak ya diskusinya sama gitu ya. Jadi kalau kita diskusi itu nyambung kayak gitu. Gitu. Jadi memang benar ya dokter, kalau mencari pasangan yang sepadan. Tapi gini ya, banyak kan teman saya tuh hampir berapa ya, mungkin 70% itu sama-sama dokter gitu ya. Ada yang satu angkatan, ada yang kakak kelasnya nggak beda jauh gitu ya. Kenapa? Karena weting tresno jalanan soko nglibet ya, soko kulino gitu ya. Karena setiap hari ketemu di rumah sakit ya dengan orang yang sama. Ya. Jadi teman saya satu angkatan, ya udah satu kelompok, satu angkatan, ya udah cilok, cinta lokasi kayak gitu ya.
Jadi udah ketemu, jaga bareng ya. Mungkin karena circle-nya itu saja ya. Iya, dokter. jadi nggak ada pilihan lain gitu aja deh. Nggak ada pilihan lain. Iya, jadi nggak apa ya. Ya mungkin keterbatasan pilihan itu ya dokter itu ya. Akhirnya ya udah ketemu ya sama-sama dokter gitu. Ya, sudah berapa tahun dokter membina rumah tangga dengan suami? Iya, saya menikah di Oktober, 24 Oktober 1997 Sampai sekarang. sampai sekarang. Dikaruniai berapa? 3. Alhamdulillah. Dan ada yang menjadi dokter juga. Ada ya. Ada yang jadi dokter 1, yang 2 melenceng dok. Jadi anak saya yang pertama itu di S1-nya di ITS, Teknik Informatika, S2-nya juga di Teknik ITS. Informatika ITS. Yang anak yang nomor 2 ini yang dokter. Suaminya juga dokter. Nah, circle-nya Besan saya juga dokter. Lah ya besan saya juga dokter. Nah, ini anak saya yang ketiga ini. Ini saya Arahkan dokter. saya juga. kenapa sih supaya kita ini bisa, kan saya tahu ya, oh, dokter ini nanti begini. Jadi saya ngarahkannya tuh enak gitu ya. Karena pengalaman dari Betul, orang tua bisa pengalaman dari diwariskan. orang Jadi tua, iya. tidak terlalu susah. Betul, dokter. iya. Dan kita diskusinya itu nyambung gitu ya. Jadi kalau saya ketemu gitu, oh ini ada gini nih, kita enak, diskusi itu enak gitu. Baik dokter. Di rumah sakit, dokter dikenal sebagai pemimpin dan direktur yang tegas. Lalu seperti apa sosok dokter ketika melepaskan seragam dokternya dan kembali menjadi seorang ibu di rumah? Bagaimana dokter? Ya, mungkin ya seperti ibu-ibu yang lainnya ya. Kebetulan gini ya, saya ini sekarang tinggal berdua sama suami. Anak-anak udah di Surabaya semua ya. Jadi saya bagaimana komunikasi dengan anak-anak ya. Kan sekarang juga teknologi kan juga berkembang ya. Jadi kita meskipun kita beda kota ya, kita bisa video call ya. Terus teleponan setiap hari sudah kita komunikasi. Mereka akan bercerita, ini lebih dekat ya sama saya dekat. Jadi mereka bercerita apa kegiatannya hari ini, ada masalah apa kayak gitu ya. Itu mereka selalu bercerita. Akan termasuk anak saya yang kecil itu ya sering bercerita. Ini ada masalah apa, kemudian saya nanti kamu harus gini itu selalu bercerita. Jadi saya tahu akhirnya kegiatan anak-anak saya gitu. Dokter, seperti apa peran Anda di rumah pada saat anak-anak kecil dokter? Untuk Nah, mengarahkan ini anaknya kan sudah Ya. keren semua begitu. Jadi bagaimana waktu dokter menata pada saat anak-anak kecil ini? Jadi gini, pada saat anak-anak kecil itu kan saya posisi masih di puskesmas ya. Jadi puskesmas dulu dengan sekarang tentunya berbeda ya. Dulu itu kan enggak sebanyak sekarang program-program ya. Sehingga saya banyak waktu ya, pulang dinas itu masih banyak waktu lah untuk anak-anak ya. Saya masih bisa ngajarin, belajar anak-anak itu masih bisa. Bahkan sambil praktek pun itu saya Masih bisa. bisa. Iya, masih bisa. Ya. Jadi anak-anak itu udah tahu ya. Oh, saya sambil dengan praktek itu sudah terbiasa. Jadi ada pasien, saya tinggal dulu nih. Ini nih, kerjain ya. Mama ada pasien nih, udah kerjain pasien. Nanti itu kembali lagi. Gimana? Udah selesai gitu. Ya, ini dengan anak-anak udah paham seperti itu ya. Nah, saya ngajarin sendiri anak-anak. Ya. Mulai dari awal dia nggak bisa baca sampai bisa baca itu saya lebih safe itu ngajarin sendiri. Gitu. Ya, dokter, pada saat dulu anak-anak masih kecil sampai dewasa ini kan komunikasi yang terutama. Kami ingin melihat dari kacamata anak-anak dokter. Anda itu ibu yang seperti apa? Ibu itu pasti cerewet ya. Iya, di mata anak-anak ini ibu cerewet ya. Dulu tuh gini, anak saya kan sering ikut lomba olimpiade ya. Saya sering tiap hari Minggu tuh nggak ada pasti saya mengantar anak lomba. Masih menyempatkan seperti itu? Setiap hari Minggu keliling dari bahkan sampai pernah olimpiade tingkat dulu ya, nasional itu saya sempat cuti untuk mengantarkan anak saya antar sampai pokoknya saya ikutin dia karena dia memang seneng ya
ikut olimpiade kadang ya matematika, terus apa ya dulu tuh ya paling sering adalah matematika. Penyuka matematika Iya, semua ini dokter. gitu. Nah itu memang saya carikan khusus, kan ada guru sendiri olimpiade kan ada. Ada Iya. privatnya itu. Heeh. dokter. Memang saya carikan karena pelajaran olimpiade dengan pelajaran biasa kan tidak sama. Jadi ya saya mungkin cerewet di mata sama dengan ibu-ibu yang lainnya. Yang lain Karena ibu tuh kalau diem berarti ada sesuatu kan gitu. Ibu tuh harus cerewet ya. harus cerewet. Harus cerewet. Iya. Kalau cerewet itu ya berarti sudah benar, sudah on the track Iya, sudah. On the track sudah. Betul, Iya. dokter. Ya, dokter kalau anak-anak kumpul, keluarga kumpul, dokter sukanya masak apa untuk keluarga? Ya, ini yang disukai sama keluarga, sop merah. Bisa di trial ini. dokter. Oh ya bisa. Sop merah. Karena apa? Di dalam sop merah itu udah ada sayur, udah ada apa dagingnya, udah jadi protein udah ada, hewani nabati udah lengkap gitu. Jadi saya masak sop merah itu aja udah enggak pakai yang lain-lain dah. Jadi dan itu favoritnya anak-anak. Melihat kesibukan dokter yang luar biasa seperti ini, ada nggak kiat-kiat khusus untuk menjaga kesehatan dokter? Sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa olahraga ya. Jadi kadang dokter pun itu kita ini nggak tahu ya. Oh ternyata tubuh ini butuh istirahat ya. Ya sama mungkin dengan yang lainnya. Begitu kita udah merasa ada sesuatu dalam tubuh kita, waduh ini ada sesuatu yang harus perhatian ekstra kayak gitu. Nah alarm itu kadang kita abaikan gitu. Nah, kita memitigasi itu ya olahraga harusnya, apalagi di usia-usia seperti ini ya, itu olahraga itu wajib hukumnya. Olahraganya Olahraga, apa dokter? Olahraga tuh nggak harus yang apa ya, kadang kan orang-orang ngikutin tren gitu ya. Ya olahraga jalan cepat itu udah bagus kita. Jadi nggak usah yang apa ya ngikutin yang sekarang pedal kayak gitu itu kan. Iya sosialita aja jadi ya kadang kan FOMO kan ya pedal semua kayak gitu ya kan nggak harus seperti itu. Kita jalan cepat itu udah bagus itu. Setiap hari dokter? Setiap hari, setiap pagi. Setiap Ya, pagi. pagi habis subuh gitu ya. Habis subuh itu saya setengah jam aja saya. Oh. Iya, setengah jam habis subuh itu kita sudah ini sesuai dengan waktunya udah saya cukup itu. Yang penting itu rutin. Iya, bukan yang berapa lama, tapi yang penting rutin, ajak itu yang penting ya. Kalau untuk menjaga kesehatan dokter, adakah pantangan-pantangan tertentu? Ya, jadi gini, kita ini kan kadang lupa ya, sebetulnya banyak hal yang kita makan itu yang sehat sebetulnya ya. Tapi kadang kita ini ya terpengaruh dengan itu tadi tren-tren ya, udah nongkrong ngopi yang kopi susu, Yang manis-manis ya kayak gitu. Nah, kita bisa menjaga pola makan ya. Tetap mau sehari 3 kali makan nggak ada masalah. Yang penting karbohidrat jangan terlalu banyak ya. Jadi di situ ada karbohidrat, ada protein yang kita makan ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan kita dalam sehari-hari, aktivitas kita. Gitu. Terus jangan terlalu begadang ya. Nah, ini istirahat itu berapa Iya. jam dokter? Harusnya kalau sesuai aturan itu 8 jam itu udah bagus. Ada nggak dokter makanan khusus untuk menjaga kecantikan? Nah. Karena dokter juga dokter kecantikan begitu. Iya. Ada nggak dokter? Nah ini kan sebenarnya makanan tuh banyak ada di sekitar kita, anti aging ya. Apa itu? Ya seperti kita tahu kan buah naga itu kan ada di sekitar kita ya. Itu bagus sebetulnya. Ya. Pepaya, buah naga, tomat ya. Itu bagus untuk kita. Kedelai ya. Kita bisa bikin susu kedelai sendiri ya. Tanpa gula. Tanpa pengawet juga tentunya. Ya, gula ini waduh merusak itu. Jadi harus menghindari karbohidrat cukup, gula juga cukup. Ya. Dan Karena jangan gula FOMO itu ya, bisa dokter? merusak semuanya. Oh begitu. Iya, makanya kita kalau minum ya jangan terlalu manis ya. Air putih itu bagus.
Memimpin sebuah rumah sakit dan mengambil keputusan-keputusan besar tentulah membutuhkan ketegasan. Namun, ketika melangkah pulang, Dokter Asia kembali ke peran terindahnya, seorang ibu yang menghangatkan rumah dengan kasih sayangnya. Bukti nyata bahwa setinggi apapun jabatan yang diemban, kehangatan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut, kita akan melihat lebih dekat bagaimana beliau menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan ketulusan di rumah. Tetap di Sosok. Weh. Apa ae sing ganggu ae wong Celuk ki mulai mau sing rungu-rungau. Nagut lah rek kae. Timbangane nyek saka kuping runguhangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Hai. mit kopi loro mit. Ih, anyar maning. Oleh teko ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tombias nganggo picis dewek kon, nganggo picis dewek. Iya, maksudnya ketiku iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok paren iki. Cukai ngono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku Amit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara. Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita. Buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyak lah pokoknya. Alah sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya, kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih kayak apes lopot iki gitu. Lulus dari bangku kuliah hanyalah pintu gerbang. Dedikasi nyata Dokter Asia justru diuji saat beliau mulai mengabdi di puskesmas, menyapa warga, dan memberikan pelayanan medis terbaiknya. Buah dari ketulusan itu kini mengantarkannya pada babak baru sebagai pegawai negeri sipil. Kita lanjutkan kisah inspiratif Dokter Asia dalam segmen kali ini. Dokter, pertama kali ditunjuk untuk memimpin RSUD. Apa perasaan atau pertimbangan terbesar yang dirasakan oleh dokter? Ya, sebenarnya gini, nggak langsung tiba-tiba begitu ya. Jadi dulu saya ke puskesmas dulu ya, di puskesmas ya. Kebetulan pada saat itu saya ingat sekali ya, waktu itu saya pas mimpin jadi kepala puskesmas Tegasari. Ya, saya 12 tahun di sana di puskesmas Tegasari ya. Di situ banyak prestasi ya di yang ya, kita ungkit di puskesmas Tegasari, dari puskesmas dulu tuh Perhati MP3, terus kemudian kinerja puskesmas ya. Nah dari situ kemudian saya kan waktu itu sudah S2 Magister Manajemen Rumah Sakit, ya, sudah lulus S2. Nah pada saat itu kepala dinas Dr. Rio itu ke puskesmas Tegasari, menyampaikan gini,
kamu kan sudah S2-nya magister rumah sakit gitu. Kebetulan di rumah sakit ini butuh kader untuk di manajemen di rumah sakit. Terus saya diskusi sama suami, ya suami mengizinkan saya ke Banyuwangi. Akhirnya saya waktu itu menjadi kasih dulu di rumah sakit Blambangan, ya. Itu langsung ke rumah sakit Blambangan, kasih pelayanan medis, ya. Kemudian dari kasih saya menjadi kabid pelayanan. Kemudian dari kabid itu terus saya menjadi PLT direktur, ya. PLT direktur di rumah sakit Blambangan, ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung ke direktur. Jadi dokter tidak langsung ditunjuk menjadi direktur, gitu. Jadi perjalanannya juga panjang. Iya, betul. Dari bawah. Dari bawah. Yeah. Memang seperti itu dokter, memang harus dari bawah supaya bisa menjadi pemimpin yang hebat. Dokter, ada berapa sumber daya manusia yang Anda kelola di rumah sakit saat ini, dokter? Saat ini ya? Iya. 750. Nah, 750 itu kan dengan pikiran yang berbeda-beda. Berbagai karakter. Nah, begitu. Bagaimana dokter bisa mengakomodir semuanya sehingga sekarang pelayanan rumah sakit menjadi baik begitu? Iya. Jadi begini, rumah sakit ini beda dengan SKPD yang lain atau organisasi perangkat daerah yang lain. Rumah sakit ini sangat unik, ya. Padat modal, padat teknologi, padat SDM, padat ilmu, dan juga padat masalah. Nah, ini masalahnya yang banyak, dokter. Ya, jadi mengelola SDM di rumah sakit ini tentunya butuh strategi yang khusus, ya. Karena di situ di SDM di rumah sakit ini ada yang mulai dari lulusan SMP, SMA, kemudian ada sarjana ekonomi, sarjana hukum, akuntansi. Jadi tidak hanya nakes, ya. Kalau nakes jelas ya, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker jelas. Di luar nakes itu kan itu banyak berbagai profesi yang ada di situ. Nah, dokter ini yang khusus, ya. Kenapa? Dokter ini bukan anak buah kita, tapi dokter ini adalah mitra. Ya, di rumah sakit dokter ini bukan sebagai anak buah, tetapi sebagai mitra. Harus kita jadikan mitra. Ya. Dan mereka ini yang istilahnya ya dokter ini sebagai tulang apapun di rumah sakit itu kan daripada dokter, ya. Jadi dokter itu adalah mitra. Nah, bagaimana mengelola SDM yang segitu banyak dengan berbagai karakter, ya. Nah, ini tentunya kita kan berbeda-beda dalam melakukan pendekatan-pendekatan. Kita ini ibarat sebuah kapal, ya. Nakodanya itu kan direktur. Nah, bagaimana kapal ini tetap bisa berjalan on the track menuju ke pelabuhan yang diinginkan. Jangan sampai ada yang membuat bocor sana, bocor sini. Ini kita harus satukan visi. Apa sih goal kita? Itu harus kita sampaikan. Dan mereka harus kita libatkan. Ada komitmen, ya, ada partisipasi dari karyawan yang setiap kebijakan itu mereka harus kita libatkan. Karena mereka ini yang langsung berhubungan dengan pasien. Mereka harus kita libatkan. Apa masukannya? Ya. Kemudian kita ajak diskusi. Rumah sakit ini akan misalnya kita mau buat pelayanan baru. Usulan dari mereka, kita akomodir, kita diskusikan bersama. Jadi nggak boleh kita itu hanya top down, ya. Harus ada bottom up. Ada kalanya top down, ada kalanya bottom up. Mereka harus kita rangkul semuanya. Mereka kita libatkan. Jadi komitmen mereka, ya, itu harus kita jaga. Partisipasi mereka itu harus kita dorong. Supaya apa? Supaya organisasi rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Lalu bagaimana cara dokter membuat inovasi baru untuk rumah sakit yang Anda pimpin sekarang? Iya, jadi inovasi itu lahir karena ada masalah. Vitamin, masalah adalah vitamin kalau begitu dokter. Jadi saya sampaikan gini ya, one unit, one innovation. Satu unit harus punya satu inovasi. Ya.
inovasi muncul karena lahirnya ada masalah. Masalah apa? Pasti di situ ada masalah ya. Untuk menyelesaikan masalah itulah dengan inovasi. Nah, inovasi nggak harus dengan berbiaya tinggi. Tanpa biaya pun inovasi bisa berjalan. Jadi ini yang kita gelorakan ya. Bagaimana setiap unit itu punya inovasi. Nah, alhamdulillah ini juga sudah berjalan. Kita punya tim inovasi. Oh, ada satu bidang khusus, dokter. Ada tim ya. Kita punya tim. Nah, tim inovasi ini nanti dia yang akan mengajari ya teman-teman ya, karena inovasi itu kan juga perlu ini ya, perlu dokumen-dokumen yang harus kita siapkan ya. Dan alhamdulillah ini kami sudah punya banyak inovasi, dan inovasi ini sudah kita implementasikan di lapangan dan alhamdulillah sudah berjalan ya, dan teman-teman tuh punya semangat untuk terus berinovasi. Dokter, banyak prestasi yang sudah diterima oleh rumah sakit yang Anda pimpin saat ini. Ada nggak satu prestasi yang dokter benar-benar mengingat karena ini prosesnya untuk mendapatkan ini adalah perjuangan yang panjang sampai berdarah-darah? Ada, dokter? Iya, jadi kalau menurut saya semua prestasi, semua penghargaan-penghargaan yang diterima oleh rumah sakit ya, baik itu dari Genteng ya, pada saat saya di Genteng maupun di Belambangan ini tentunya butuh effort yang luar biasa. Jadi masing-masing butuh effort yang luar biasa. Ya. Yang paling terkenal kalau saya pribadi itu pada saat saya jadi ASN teladan. Ya. Jadi pada saat saya di puskesmas itu saya juga pernah jadi ASN teladan, ya, dokter teladan maksudnya namanya, dokter teladan. Ya. Terus kemudian pada saat saya di Rumah Sakit Genteng saya tahun 2024 saya menjadi ASN teladan. Ya. Itu bagi saya itu ya prestasi yang luar biasa untuk saya ya, karena kalau itu yang mengapresiasi orang luar kan ya pasti mereka punya penilaian sendiri terhadap saya pribadi sebagai ASN. Ya, dokter, kembali ke masa lalu sebentar. Awal diterima menjadi dokter itu sudah di Banyuwangi atau awalnya di mana, dokter? Ya, ini yang unik ini. Pada saat saya baru lulus itu ada namanya pada saat itu PTT ya, dokter PTT, dokter pegawai tidak tetap. Nah, pada saat itu kan di lotre, saya waktu itu dapat Kediri kota. Oh. Kediri kan ada kabupaten ada kota. Yeah. Saya dapat Kediri kota. Nah, pada saat itu bapak saya kan ikut pada saat lotrean itu. Nah, bapak saya kan menginginkan saya ini balik ke Banyuwangi. Sampai saya diantar itu lotre. Yang terjadi apa? Bapak saya itu tuh bilang ke teman-teman saya waktu, ini siapa yang mau Kediri kota? Nanti saya tuker yang dengan Banyuwangi. Nah, pada saat itu Banyuwangi ini kan bukan menjadi pilihan. Di tahun 98, betul? Iya. Pada saat itu tidak menjadi pilihan. Jadi yang dapat Banyuwangi berebut untuk dapat Kediri kota. Oh. Akhirnya dapatlah. Jadi bapak, jadi bukan saya. Usaha dari bapak. Jadi akhirnya orang yang bukan asli Banyuwangi itu tadi dapat dapat Kediri kota, terus saya dapat Banyuwangi. Jadi tuker tadi. Sebuah keberuntungan juga, dokter. Iya. Akhirnya saya bisa pulang kampung ya. Pertama di mana, dokter? Saya pada saat tugas pertama di Puskesmas Pesanggaran. Di Puskesmas Pesanggarannya atau yang di Sumber Agung? Puskesmas Pesanggaran. Oh, Pesanggarannya. Iya. Bagaimana, dokter, kisah pada saat pertama kali menginjakan kaki di Pesanggaran? Karena kita tahu Banyuwangi dulu bukan pilihan. Iya. Bagaimana, dok? Sanggar pada saat itu masih nggak seperti sekarang tentunya ya. Jadi wilayahnya itu meliputi ada yang Sumber Agung, ya, terus mana itu Sarongan. Oh iya. Iya. Kami sempat 1 bulan sekali itu ke Sarongan. Pada saat itu jalan ke Sarongan tuh luar biasa. Iya. Menggunakan infrastrukturnya ya, masih makadam gitu ya. Nah, kami 1 bulan sekali itu ada kegiatan di Sarongan, pelayanan di Sarongan, membawa ambulan HIS waktu itu. HIS bukan HIS yang sekarang yang kayak gitu, HIS ya udah HIS yang
yang udah jadul gitu ya. Ya, kita ke sana 1 bulan sekali, asik ya. Ke sana itu kita bontrot. Jadi bidan perawat saya itu mesti bawakan makanan, nanti kita berhenti di jalan Seperti gitu ya. piknik ya. Oh, iya. Terus kemudian kita makan di jalan, kemudian kita pelayanan di Sarongan. Asik itu gini, saya senangnya gini. Begitu mobil sirine ambulan ring, itu masyarakat berduyun-duyun untuk datang ke kampung. Gitu. Terus kemudian ada satu lagi namanya baong ya, tahu ya? Baong. Baong. Iya, baong ya, apa Oh. kayak di apa punyanya perhutani ya. Itu juga begitu. Kita 1 bulan sekali itu pelayanan di sana. Sama, kita tuh bontrot juga. Jadi bidan perawat saya itu bontrot ya. Nanti kita makan di perkebunan gitu, terus kita pelayanan di apa baong nggak istilahnya ya. Itu sama juga. Jadi, aduh seneng saya seru kayak gitu tuh luar biasa. Bukan Itu hal yang kenangannya. menyedihkan tapi seru. Seneng, iya seru. Karena kita begitu ada sirine ambulan itu mereka tahu langsung datang. Bahkan di sana saya melakukan apa pelayanan KB ya, KB implan kita lakukan di sana ya. Jadi seru. Saya seneng banget ya karena ini apa ya luar biasa Langsung ke dengan masyarakat. masyarakat datang berduyun-duyun. Aduh seneng banget itu pengalaman yang luar biasa ya. Sebagai pimpinan tertinggi, Anda kerap dihadapkan pada dilema moral. Menyelamatkan pasien yang tidak mampu secara finansial atau menjaga stabilitas operasional rumah sakit agar tidak bangkrut. Keputusan tersulit apa yang pernah Anda ambil dalam situasi ini? Dan bagaimana Anda hidup dengan konsekuensi dari keputusan tersebut? Rumah sakit itu tidak boleh menolak. Apapun kondisinya, layani dulu. Gitu. Ya. Pada saat SOP itu tidak dijalankan, pernah saya tegur langsung itu petugasnya. Kalau itu SOP tidak dijalankan, SOP kami adalah layani dulu. Gitu ya. Nah, kebetulan ya di Banyuwangi ini, kalau orang tidak mampu itu ada namanya SPM ya. Surat pernyataan miskin. Jadi bisa di cover oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui SPM itu. Nah, jika misalnya ya SPM itu tidak bisa, misalnya dia itu tidak masuk di dalam desilnya gitu ya. Iya. Secara aturan tidak bisa masuk. Tapi dia ini butuh ya. Kita ambilkan dari kan kami itu zakat ya setiap bulan ya teman-teman rumah sakit, kemudian kita masukkan ke Basnas. Nah, kita ambilkan misalkannya orang rumah sakit yang sudah kita sebarkan Basnas tadi untuk keperluan masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi tidak perlu khawatir Tidak untuk perlu khawatir. datang ke rumah sakit. Iya. Seperti yang kita lihat di medsos kadang ada yang ditanya-tanya dulu administrasi. Nah, itu nanti kan gini, keluarga yang lain yang ngurus Bisa administrasi, mengurus tapi administrasi. pasien tetap Dilayani. Masyarakat seringkali mengeluhkan rumitnya alur pelayanan BPJS atau jaminan kesehatan lainnya. Sebagai direktur, bagaimana Anda menyeimbangkan antara aturan birokrasi yang ketat dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan cepat dan tanpa diskriminasi? Ya, sebetulnya BPJS ini kan ya memang benar punya aturan. Ya. Sebagai contoh, pasien yang sudah masuk diagnosa 144 itu kan tidak bisa dilayani di rumah sakit, tapi harus di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, misal nih, pasien ini datang ke IGD, dia diare gitu. Kadang gawat menurut pasien kan belum tentu gawat menurut medis kan gitu. Nah ini aturan BPJS nggak bisa nih di rumah sakit, harus dirawat di FKTP. Nah, kita kasus-kasus seperti ini, misalnya dia orang nggak mampu, ya tetap kita obati di IGD, ini kita ambilkan dari Basnas tadi kalau orang itu. Karena kan dia tidak bisa disayani oleh BPJS. Nah, kemudian karena kalau kita klaimkan BPJS pasti nggak akan diterima oleh BPJS. Akhirnya ke Basnas tadi dong. Basnas, iya. Banyak opsi sebenarnya.
bukan hanya sekedar profesi, apa yang dilakukan oleh Dr. Aisyah adalah dedikasi tanpa batas. Inovasi yang beliau ciptakan hari ini telah mengubah cara kita melihat masa depan pelayanan medis. Namun, tahukah Anda, ada cerita menarik dan pesan penting yang ingin beliau bagikan khusus untuk Anda di rumah. Jangan lewatkan perbincangan hangat kami, dan sesaat lagi kami akan kembali. Sarung suwek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital rek. Install terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung. Dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital rek. Membagi fokus antara kepemimpinan dan studi tingkat doktoral bukanlah jalan yang mulus. Ada harga mahal yang harus dibayar. Waktu istirahat yang terpangkas, pengorbanan, dan ketahanan mental yang terus diuji. Di segmen ini, kita akan menyelami bagaimana Dr. Aisyah menahkodai rumah sakit sekaligus menembus batas akademis hingga berhasil meraih gelar doktor. Bagaimanakah rahasia manajemen waktu dan keteguhan hati seorang Dr. Aisyah? Dokter, banyak orang merasa bahwa 24 jam tidak cukup. Lalu bagaimana cara Anda membagi porsi waktu antara manajemen rumah sakit, riset untuk gelar doktor, dan kehidupan pribadi? Jadi gini, mungkin sebelumnya saya bercerita dulu kenapa saya ngambil S3 ya. Kebetulan S3 yang saya ambil ini relate dengan S2 saya. Ya. Jadi S2 saya Magister Manajemen, kebetulan saya terjun di dunia manajemen juga ya, di rumah sakit. Kemudian saya mengambil S3 ini di pengembangan sumber daya manusia. Ya. Karena memang di rumah sakit ini SDM ini yang agak-agak ini ya, agak-agak sulit kan ya. Makanya saya ingin memperdalam di situ. Ya, jadi supaya saya juga tahu bagaimana mengelola SDM yang baik gitu ya. Nah, bagaimana saya bisa membagi waktu? Ya, tentunya mengambil S3 ini kebetulan kan kuliahnya waktu itu online ya, online dan malam hari sehingga tidak mengganggu pekerjaan saya. Nah, pada saat yang paling seru itu mulai kita mengerjakan sebenarnya bukan disertasinya yang paling sulit ya, tetapi bagaimana kita mulai publikasi ke jurnal internasional. Scopusnya. Scopus ya. Kenapa ini menjadi tantangan buat saya? Karena untuk masuk ke publikasi jurnal yang mayor publisher, supaya kita tidak terjerumus di jurnal predator, ya. Ini kan tidak mudah gitu loh untuk menembus yang mayor publisher. Ya. Nah, di sini tantangannya. Lebih sulit di iya, artikel karena daripada pernah di disertasi. Saya ditolak juga pernah, ya di reject, ya beberapa kali saya bahkan di reject, ya. Beberapa kali di reject, bahkan saya pernah pada saat itu bukan predator tetapi discontinue, sudah publish di Scopus seminggu hilang.
tidak diakui akhirnya, Dok? Akhirnya saya harus bikin artikel lagi, ya, bikin artikel lagi, submit lagi, itu 3 kali di reject, akhirnya ketiganya baru berhasil masuk ke Mayo Publisher ya. Nah di Springer waktu itu, Springer Nature ya. Nah alhamdulillah di situ sudah mulai ada review sampai 5 kali saya. Review sampai 5 kali, alhamdulillah sampai di accepted ya. Akhirnya terus publish. Itu pengalaman yang luar biasa di situ. Karena menunggunya juga lama. Betul, menunggunya itu yang lama. Ya. Belum revisi Ya, jurnal. yes, itu yang bikin tantangan itu benar-benar benar-benar menjadi tantangan buat saya. Karena saya sebagai praktisi ya, nggak tahu kalau misalnya akademisi kan itu menjadi segojangan lah kayak gitu. Tapi kalau praktisi itu kan sulit sekali ya. Kalau masalah riset ya, untuk disertasi saya itu kebetulan kan juga di bidang saya di rumah sakit ya. Jadi itu bukan hal yang sulit buat saya. Saya riset di rumah sakit kelas C setapal kuda. 7 kabupaten kota ya. 7 kabupaten ya. kota dengan berapa rumah sakit? 33. Luar biasa. Iya. Dan kebetulan riset saya kan kuantitatif. Ya. Ada rumusnya. Jadi kuantitatif itu saya tinggal bagi aja Google Form kan gitu. Jadi saya nggak perlu wawancara kan. Bagi Google Form, saya bentuk tim memang ya. Terus kemudian setiap rumah sakit itu pasti menginginkan sosialisasi gitu ya. Saya tinggal Zoom aja dengan rumah sakit, ya. Zoom dengan rumah sakit, saya berikan sosialisasi apa tujuannya riset ini, kemudian apa yang harus dia lakukan, yang harus dia isi seperti apa, dan tentunya identitas dari responden itu tentu kita rahasiakan, ya. Dokter pada saat mengerjakan disertasi itu apakah sampai begadang juga, Dokter? Ya itu. Akhir-akhir memang pada saat kita habis data-data sudah terkumpul, kemudian kan kita uji statistik ya, kemudian kita analisa. Nah, analisa ini kan perlu semedi nih. Ya, nah ini tentunya di saat kalau pagi kan nggak bisa karena kita kerja. Ya malam. Kadang hari-hari tertentu tuh saya sampai tidur jam 1, jam 2 itu untuk memang kita harus fokus di situ. Analisa itu kan harus fokus ya. Menganalisa dari uji statistik kita itu kan harus fokus di situ. Nah ini kadang saya ya jam 1, jam 2 ini hal yang biasa sudah untuk mengerjakan itu ya. Karena kan kalau kita sudah mulai menganalisa kan kita harus fokus ya. Nggak ada gangguan di sana sini ya. Tuh. Dokter berapa tahun menyelesaikan studi doktoral ini? Iya, 3 tahun, 3,5 tahun. Wah luar biasa. Itu sulit sekali dokter dengan waktu yang pendek. Anda harus menyelesaikan disertasi, turun ke lapak dan menganalisis datanya. Itu bagian saya masih bingung. Bagaimana ya dokter membaginya itu loh? Iya, ya pasti bisa lah. Yang penting ada kemauan gitu aja. Ada kemauan tuh pasti bisa. Ya, kita kan masih ada waktu malam ya. Justru kan kita malam tuh kan fokus ya, karena sepi kan gitu ya. Karena saya memang kalau lagi mengerjakan itu saya suka yang sunyi kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar fokus. Kalau sudah mengerjakan, apalagi mengerjakan manuskrip yang paper kita yang mau kita masukkan ke jurnal itu kan itu juga harus fokus juga gitu. Iya. Untuk disertasinya dokter, adakah temuan terbaru yang dokter temukan dalam disertasi? Pasti ada novelty. Iya. Di dalam disertasi itu justru novelty itu ya. Jadi saya menemukan model yang baru ya, sustainability competitive advantage pada rumah sakit kelas C setapal kuda. Jadi rumah sakit ini yang saya teliti itu kan rumah sakit kelas C ya. Rumah sakit jika ingin menuju ke sustainability competitive advantage ya, yang desa yang berkelanjutan, ini dia harus menguatkan organizational capacity for change. Organisasi untuk berubah ini harus dikuatkan. Dengan apa? Dengan melibatkan komitmen dari karyawan, partisipasi dari karyawan, dan
yang terbaru yang beda dengan peneliti yang sebelumnya, organisasi inersia, organisasi yang menghambat itu ternyata setelah saya teliti di rumah sakit kelas C ini justru ini bukan menghambat tapi menguatkan. Oh, bedanya di situ. Iya, ini membuka wawasan baru ya bahwa yang selama ini organisasi inersia ini menghambat ya, ternyata saya temukan di rumah sakit kelas C Setapakuda ini justru menguatkan. Gitu. Iya, ini membuka ini membuka wawasan ya. Dan yang saya paling paling membanggakan saya di variabel sustainability competitive advantage ini R square-nya itu 90,6%. Artinya apa? 5 variabel yang ada di dalam sustainability competitive advantage ini ternyata 90,6% ini memang variabelnya tuh memang bagus gitu. Hanya 9,4% yang itu mungkin dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi SCA ini Sustainability Competitive Advantage ini dipengaruhi oleh 5 variabel ini, kemungkinan ini model ini bisa diteliti di organisasi yang lainnya. Mungkin rumah sakit kelas A atau mungkin kelas B atau mungkin juga industri itu juga bisa. Jadi model ini sangat bagus. Bagaimana kita bertahan dalam dunia persaingan yang luar biasa ini. Luar biasa. Ini kita harus kuatkan organisasi di dalam organisasi harus kita kuatkan. Nah ini pengaruh bagaimana partisipasi dari karyawan, komitmen dari karyawan itu benar-benar kita kuatkan. Dokter, kita tahu lah bikin disertasi itu tidak mudah. Iya. Ada nggak saat-saat dokter yang sudah lelah dan ingin menyerah? Bagaimana dokter? Iya. Jadi pada saat kita selesai ujian kelayakan, itu kan revisi ini banyak. Harus banyak. Iya, revisi itu kan banyak. Nah di situ kita ini, waduh, ini revisi ya antara pekerjaan dan mengerjakan revisi ini kan, hanya saya molor akhirnya kan. Karena kebetulan pekerjaan lagi padat-padatnya harus mengerjakan revisi ya, hanya agak molor ini untuk menuju ke tertutupnya itu agak molor memang saya. Nah di situ karena saya ingin memberikan revisi itu yang bagus sehingga pada saat tertutup itu saya sudah ujian tertutup itu kan ujian sebenarnya ya. Iya. Nah di situ saya sudah bisa mempersembahkan yang terbaik lah gitu. Ya alhamdulillah ujian tertutup saya bagus ya, revisinya nggak terlalu banyak akhirnya. Ya. Dari 5 tahapan ujian tadi berarti yang paling terberat itu ujian tertutup. Ya. Tertutup itu adalah ujian yang sebenarnya. Ya. Tapi alhamdulillah dokter bisa dapat IP berapa dokter? 3,97. Mendekati sempurna. Dokter, apa warisan atau perubahan terbesar yang paling ingin dokter wujudkan untuk Rumah Sakit RSUD Belambangan sebelum mengakhiri jabatan Anda? Goal dari rumah sakit itu kan bagaimana kita bisa meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Ya. Itu adalah goal yang paling penting untuk sebuah rumah sakit. Bagaimana rumah sakit ini bisa mempertahankan mutu dan keselamatan pasien. Nah, di situ untuk menjadi mutu bagus, keselamatan pasien itu terjaga dengan baik, itu kan banyak variabel-variabel yang ada di situ. Jadi goal kita, tujuan pelambuhan ini tadi yang saya sampaikan, itu adalah mutu dan keselamatan pasien. Urip itu kudu urup. Ya, kalau ya kita hidup itu harus bermanfaat dimanapun kita berada. Dokter, cita-cita yang belum tercapai saat ini apa? Ya, satu hal yang membuat saya ini ingin yang terbesit ya, yang belum saya tersampaikan. Karena memang saya ini rutin ke beberapa yayasan yatim piatu. Ya, dari situ saya melihat mereka ini orang yang nggak mampu ngopeni orang nggak mampu kan gitu ya, dengan berbagai upayanya dia. Nah di situ
ya saya sudah rutin memberikan ya. Saya terbesit dalam hati saya pingin ya mungkin kalau yayasan mungkin terlalu ya. Tapi bagaimana saya bisa ngopeni ya anak-anak yatim piatu. Memang nggak gampang ngopeni anak yatim piatu itu. Luar biasa effortnya. Iya. Nah, mereka bisa jadi. Nah, saya tuh kenapa saya nggak bisa gitu ya. Harusnya kan saya bisa gitu ya. Tanpa harus meminta-minta ke donatur-donatur lainnya ya. Ini yang menjadi kegelisahan saya ini. Yang cita-cita yang belum tersampaikan. Iya. Mungkin dokter ada cita-cita ini, apakah dulu melihat sosok orang tua yang melakukan hal serupa? Betul. Jadi dulu orang tua memang sudah rutin melakukan seperti itu. Ya, bahkan membangunkan masjid ya untuk di Yayasan Yatim Piatu, membangunkan kamar-kamar ya. Bahkan nama itu dibikin namanya orang tua saya. Gitu. Iya, dari situ saya memang ada keinginan seperti itu ya. Luar biasa memang ngopeni anak yatim piatu itu nggak gampang, butuh effort yang luar biasa. Saya lihat karena anak yatim piatu itu kan dengan berbagai karakternya ya. Nah saya melihat mereka ini nggak boleh, jangan sampai miskin gitu ya. Udah orang tuanya nggak mampu, mereka harus sukses. Ya. Jangan miskin keturunan kayak gitu, nggak boleh. Mereka punya hak untuk sukses. Iya, mereka punya hak untuk sukses. Nah ini harus ada yang mengangkat. Jadi sehingga mereka itu bisa mengangkat derajat orang tua ya, sehingga nanti keturunannya itu juga nggak yang miskin seperti bapak ibu. Mereka harus bisa mengangkat derajat orang tua. Langkah pertama apa yang dokter lakukan untuk mewujudkan cita-cita ini? Iya. Saya sudah punya lahan ya mungkin itu tinggal mewujudkan ya. Terus kemudian dengan saya sering ke tempat-tempat yayasan yatim piatu itu membuka wawasan saya ya memang nggak gampang untuk mewujudkan itu karena itu butuh effort yang luar biasa, bukan karena masalah biaya ya, tetapi masalah ini hati kita udah siap belum gitu ya. Karena ngopeni anak yatim piatu itu nggak gampang. Sekali nggak gampang, betul. Urip itu betul. Yes. Terima kasih dokter atas kesempatannya malam sama-sama. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan yang kita genggam, melainkan seberapa luas manfaat yang bisa kita tebarkan. Melalui perjalanan Dr. Asiah, kita belajar bahwa segudang prestasi di balik kemudi RSUD tidak pernah mengurangi kerendahan hatinya untuk merangkul masyarakat kurang mampu dan mengayomi anak-anak di Yayasan Yatim Piatu. Di balik ketegasan dan keberhasilannya membawa perubahan besar, ada ketulusan yang selalu terjaga. Sebuah bukti nyata bahwa sejauh apapun kita melangkah, pesan sederhana dari orang tua tentang kebaikan dan kepedulian adalah kompas terbaik yang akan selalu menuntun kita dalam kegelapan. Semoga kisah Dr. Asiah malam hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa melayani dengan hati tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Dan menggenggam amanah orang tua adalah kunci keberkahan yang tak lekang oleh waktu. Saya, Erna Agustina, terima kasih telah menyaksikan sosok inspiratif. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah menjadi alasan orang lain tersenyum hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.